Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Hukum Keluarga. Saya Priska Dwi Melinda dengan NIM 2010611116. Saya Dia Nabila dengan NIM 2010611143. Saya Safira Maharani Putri Utami dengan NIM 2010611136. Akan mempresentasikan mengenai penyelesaian konflik dalam kasus-kasus berikut. Untuk dapat melaksanakan perkawinan campuran, terdapat syarat material dan syarat formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut. Syarat material perkawinan ditentukan oleh hukum nasional masing-masing mempelai. Sedangkan untuk syarat formalitas diatur di dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam artian lain, bahwa formalitas perkawinan mengikuti hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu pernikahan baru akan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang sama, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika telah dilaksanakannya perkawinan, maka kedua mempelai yang telah sah menjadi sepasang suami istri, kemudian akan diberikan kutipan akta nikah yang dapat dijadikannya sebagai bukti otentik. Kutipan akta nikah tersebut harus dilegalisir dan juga diserahkan kepada Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri. Apabila telah diserahkan dan telah dilegalisir, maka pernikahan tersebut telah dinyatakan secara sah menurut hukum dari negara asal suami maupun juga di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Poin A, anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh status kewarganegaraan dari ayahnya. Poin B, anak yang lahir di luar dari perkawinan antara keduanya yang berlainan status warga negara, anak itu akan mengikuti status kewarganegaraan ibunya yang melahirkan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang lahir di dalam perkawinan campuran akan mengikuti dan mewarisi status kewarganegaraan dari ayah dan ibunya. Berdasarkan pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan, seorang anak apabila lahir dari perkawinan campuran, maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun demikian, kewarganegaraan ini hanya akan berlaku sampai dengan sang anak berusia 18 tahun. Ketika sang anak telah berusia 18 tahun, maka anak tersebut akan diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri, entah itu menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Jika ia memilih menjadi warga negara Indonesia, maka ia harus mengajukan pernyataan secara tertulis yang pengajuannya secara elektronik di laman Direktorat Jenderal Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak yang lahir dari adanya perkawinan campuran akan mengikuti status kewarganegaraan sang ayah. Dalam hal ini, apabila sang ayah ternyata berkewarganegaraan asing, maka anak tersebut apabila dilahirkan di Indonesia akan tetap memiliki kewarganegaraan asing, sehingga diperlukan adanya pembuatan paspor di kedutaan besar sang ayah dan juga pembuatan kartu izin tinggal sementara atau yang disebut dengan KIPAS. Masih berkaitan dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjelaskan bahwa hilangnya kewarganegaraan ayah dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya serta hubungan hukumnya jika anak tersebut belum dewasa, belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Hilangnya kewarganegaraan ibu juga menyebabkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah atau juga tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.